Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Zero Semahu, NIM 2023002 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan atau MSP. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk ulangan tengah semester kewarganegaraan. Soal yang pertama, jelaskan menurut pendapat kalian bagaimana relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini. Pendidikan kewarganegaraan memiliki relevansi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di era sekarang ini. Menurut saya, ada beberapa alasan mengapa pendidikan kewarganegaraan sangat relevan. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban. Pendidikan kewarganegaraan membantu individu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini termasuk hak asasi manusia, hak memilih, hak berpendapat, serta kewajiban untuk mentaati hukum dan berkontribusi dalam pembangunan negara. Yang kedua, membangun kesadaran politik. Pendidikan kewarganegaraan membantu pengembangan kesadaran politik di antara warga negara. Ini melibatkan pemahaman tentang struktur pemerintahan, proses demokrasi, dan peran warga negara dalam pengambilan keputusan politik. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi dan mempengaruhi pembangunan negara. Yang ketiga, mendorong keragaman dan inklusif. Pendidikan kewarganegaraan juga membantu mendorong keragaman dan inklusi di dalam masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan individu. Di dalam era sekarang yang semakin global, pemahaman ini sangat penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman. Yang keempat, memperkuat keterlibatan sosial. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk memperkuat keterlibatan sosial di antara warga negara. Ini melibatkan pemahaman tentang isu-isu sosial, lingkungan, dan keadilan yang menghadapi masyarakat. Dengan pemahaman ini, warga negara dapat berperan aktif dalam menyelesaikan masalah-masalah ini dan berkontribusi pada pembangunan negara. Di era sekarang ini, di mana tantangan global semakin kompleks dan berhubungan secara global, pendidikan kewarganegaraan menjadi sangat relevan untuk mempersiapkan warga negara yang sadar, terlibat, dan bertanggung jawab dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik. Soal kedua, suatu bangsa dikenal karena identitas nasional atau ciri khas yang dimilikinya. Coba sebutkan ciri khas yang dimiliki bangsa Indonesia dan apa yang akan kalian lakukan untuk mempertahankannya. Bangsa Indonesia memiliki ciri khas yaitu gotong royong, toleransi, musyawarah untuk mufakat. Gotong royong adalah nilai kebersamaan untuk mencapai tujuan, toleransi adalah sikap menghargai perbedaan dan keragaman, dan musyawarah untuk mufakat merupakan demokrasi atau pengambilan keputusan. Untuk mempertahankannya, kita sebagai generasi muda harus aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan, pendidikan diri dan lingkungan sekitar untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, serta menjadi role model dalam mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga harus membangun dan menjaga komunikasi yang baik dan harmonis dengan semua lapisan masyarakat, serta selalu mengedukasi generasi muda tentang pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan budaya kita. Soal yang ketiga yaitu sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Di sini saya ambil beberapa contoh. Yang pertama yaitu kejadian Trisakti pada tahun 1998 di mana 4 mahasiswa ditembak mati selama demonstrasi. Kasus lainnya yaitu pelanggaran oleh militer dan kekerasan di Papua yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kasus lainnya juga termasuk penggunaan hukuman mati untuk tujuan apapun dan penganiayaan berdasarkan orientasi sosial. Mengenai pelindungan HAM di Indonesia, DPRIS Indonesia memperdayakan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan bukan hanya untuk membatas pada aspek-aspek tertentu. Dengan kata lain, DPR ini adalah pihak yang memiliki tubuh hadir untuk memprogres agar dapat berevolusi. Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa reformasi. Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang memberikan dasar hukum bagi perlindungan hak asasi manusia di negara ini. Namun menurut saya, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi. Beberapa masalah yang sering muncul adalah pelanggaran HAM oleh aparat keamanan, terutama di daerah konflik seperti Papua dan Aceh. Pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi juga memiliki
juga masih menjadi masalah, termasuk pembatasan terhadap media dan aktivis. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga menghadapkan pertentangan dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Proses peradilan seringkali lambat dan tidak adil, dan masih ada keteradilan sistematik yang mempengaruhi akses keadilan bagi semua warga negara. Karena itu, untuk memperbaiki perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, penting untuk terus memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka, penguatan sistem peradilan, pelindungan terhadap jurnalis dan aktivis, serta pemantauan yang lebih ketat terhadap pelanggaran HAM adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki situasi ini. Soal yang keempat, jelaskan menurut pendapat kalian mengapa sejarah budaya bangsa dikatakan sebagai akar identitas nasional. Sejarah budaya bangsa seringkali disebut sebagai akar identitas nasional karena sejarah dan budaya merupakan dua elemen penting yang membentuk identitas suatu bangsa. Sejarah mencakup peristiwa-peristiwa penting yang telah dialami oleh bangsa tersebut, baik dalam bentuk perjuangan, konflik, maupun pencapaian. Sementara itu, budaya mencakup nilai-nilai norma, adat istiadat, dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat bangsa tersebut. Dalam konteks Indonesia, sejarah budaya bangsa dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan Nusantara seperti Majapahit dan Sriwijaya. Peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah ini seperti perjuangan melawan penjajah dan proses kemerdekaan telah membentuk identitas nasional Indonesia sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat. Sementara itu, budaya Indonesia yang beragam mulai dari adat istiadat, bahasa, seni, hingga kuliner juga menjadi bagian penting dari identitas nasional. Oleh karena itu, sejarah budaya bangsa Indonesia dapat dikatakan sebagai akar identitas nasional karena kedua elemen ini telah membentuk dan menguatkan identitas Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, beragam, dan kaya akan budaya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.